Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester pada mata kuliah Kebijakan Pendidikan yang diampuh oleh Bapak Arwildayanto SPD MPD dan disusun oleh saya sendiri, Febi Yulianti Sukmar Umar, dengan NIM 131419051 kelas 5B jurusan Manajemen Pendidikan. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Istilah kebijakan seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah tujuan atau goals, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar, menurut Abdul Wahab 97. Kebijakan pada intinya adalah sebagai pedoman untuk bertindak. Edward dalam Sarkansky dalam Islamis 1998 mengatakan bahwa kebijakan negara yaitu is what government say and do or not do. It is the goals of purpose of government program. Adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Berdasarkan pengertian di atas, bagaimanapun rumusannya, pada hakikatnya kebijakan negara mengarah kepada kepentingan publik dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada. Oleh karena itu, maka kebijakan negara dapat disimpulkan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah, baik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Yang kedua yaitu melihat sisi relevansi kompetensi dengan bidang kerja, lulusan administrasi pendidikan tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini pun juga tercermin dalam tingkat keberdayagunaan kompetensi kejuruan dalam dunia kerja yang masuk dalam kategori cukup dibutuhkan. Artinya bahwa kompetensi kejuruan yang menjadi bekal lulusan dalam dunia kerja tidak benar-benar dibutuhkan oleh lulusan dalam memasuki dunia kerja. Adapun kompetensi yang termasuk dalam kategori dibutuhkan adalah kompetensi keterampilan dasar komunikasi, kompetensi memberikan pelayanan kepada pelanggan, dan kompetensi mengelola data atau informasi di tempat kerja. Tidak mengherankan ketika kompetensi tersebut termasuk kompetensi yang tergolong dibutuhkan, karena memang banyak lulusan yang bekerja sebagai pramuniaga yang membutuhkan kompetensi-kompetensi tersebut. 3. Grindal tahun 1980 menempatkan implementasi kebijakan sebagai suatu proses politik dan administratif. Dengan memanfaatkan diagram yang dikembangkan, jelas bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci. Program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana atau biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Ini merupakan syarat-syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apapun. Tanpa adanya syarat-syarat tersebut, maka kebijakan publik boleh dikatakan sekedar retorika politik atau slogan politik. Secara teoritik pada tahap implementasi ini, proses perumusan kebijakan dapat digantikan tempatnya oleh proses implementasi kebijakan dan program-program kemudian diaktifkan. Misalnya, sebuah keputusan suatu perusahaan swasta menetapkan harga jual produk yang dihasilkannya merupakan contoh kebijakan privat. Contoh, perusahaan swasta adalah lembaga privat dan keputusannya memang tidak mengikat atau bersifat memaksa bagi perusahaan lain atau masyarakat luas. Kebijakan privat ini hanya berlaku internal dan bagi lembaga atau para individu saja. Sungguh tidak elok apabila kebijakan publik disamakan dengan kebijakan privat atau nafas dari kebijakan publik berisi privat. Yang keempat, kebijakan pendidikan Indonesia dengan salah satu negara berkembang, yaitu Malaysia.
Malaysia merupakan tetangga serumpun dengan negara Indonesia. Salah satu negara anggota ASEAN ini memiliki wilayah yang lebih kecil dari Indonesia, namun perkembangannya sangat pesat, mulai dari sektor ekonomi sampai sektor pendidikan. Pendidikan di Malaysia jauh melampaui pendidikan di Indonesia ini. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sangat mendukung tercapainya pendidikan yang lebih maju. Dulunya, banyak warga Malaysia belajar ke Indonesia, namun keadaan kini berbalik. Bahkan, Indonesia dirasa perlu untuk mempelajari sistem pendidikan Malaysia agar pendidikan Indonesia juga semakin baik lagi. Kemudian ada kebijakan pendidikan Indonesia dengan salah satu negara maju, yaitu Amerika Serikat. Di Indonesia, kita mengenal wajib belajar SD dan SMP. Di Amerika, kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh warga sudah lama diberlakukan. Wajib belajar di Amerika Serikat mulai dari SD sampai SMA. Tapi, pemerintah menggratiskan biaya sekolah sejak TK sampai SMA untuk sekolah-sekolah negeri. Untuk sekolah swasta, pemerintahan di pusat sampai lokal tidak memberikan anggaran apapun. Dan sebaliknya, sekolah itu pun tidak diwajibkan untuk mengikuti seluruh kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Pada tahun 2001, pemerintah pusat melakukan reformasi di bidang pendidikan dengan meluncurkan kebijakan NCLB atau No Child Left Behind, atau tidak ada satupun anak yang tertinggal di belakang. Kebijakan ini terkait dengan mutu atau kualitas anak didik. Negara bagian Massachusetts yang selalu terbaik dalam pendidikan telah lebih dulu mengawali kebijakan ini pada tahun 93. Kebijakan NCLB ini antara lain dilakukan dalam bentuk penciptaan standar-standar mutu, hasil didik, dan pelaksanaan ujian nasional. Pemerintah pusat memerintahkan pemerintah negara bagian untuk membuat standar pendidikan, membuat kurikulum, membuat soal ujian nasional, dan menyelenggarakan ujian nasional. Materi yang diujikan sampai saat ini baru matematika dan bahasa Inggris, tapi tahun depan akan ditambah sejarah Amerika Serikat dan IPA. 5. Siroji menegaskan bahwa hubungan antara politik kekuasaan dan pendidikan terwujud ke dalam bentuk yang berbeda-beda, sesuai dengan karakteristik setting sosial politik di mana hubungan itu terjadi. Bentuk hubungan tersebut berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Dalam suatu masyarakat, hubungan tersebut bisa saja sangat kuat dan nyata, dan dalam masyarakat yang lainnya, hubungan tersebut bisa saja melemah dan tidak nyata. Pola hubungan antara pendidikan dan politik kekuasaan di negara-negara berkembang berbeda-beda dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya, sesuai dengan pola yang dibentuk oleh kekuasaan yang ada. Jika kekuasaan dimaknai dengan pemerintah yang berdaulat, maka setidaknya relasi yang terbangun di dalamnya adalah pendidikan Islam merupakan kebutuhan negara. Oleh karena itu, kekuasaan dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan Islam berdasarkan tujuan pendidikan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat sepenggal kata mencerdaskan kehidupan bangsa, yang memberikan isyarat bahwa jika kemerdekaan yang sesungguhnya ingin diraih, maka negara harus mencerdaskan bangsanya, baik itu hasil jawaban saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.